Kembali ketemu lagi dengan channel saya, Anjar Subagio, Kisah Rakyat. Kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah yang sangat menarik dengan judul Budiman, Tahta Bisnis dan Restu Keluarga. Marilah kita lanjutkan cerita selengkapnya. Budiman tumbuh di sebuah desa miskin, di mana kehidupan serba kekurangan. Meski begitu, otaknya yang cemerlang membuatnya berbeda dari anak-anak lain. Sejak kecil, ia selalu menemukan solusi kreatif untuk masalah sehari-hari. Orang tuanya bangga padanya, meski mereka tak mampu membiayai pendidikannya lebih tinggi. Budiman tak menyerah, ia belajar mandiri dengan meminjam buku dari perpustakaan desa. Ketekunannya membawanya meraih beasiswa ke universitas ternama. Di sanalah ia bertemu Siti, seorang perempuan cantik dari keluarga kaya yang kelak mengubah hidupnya. Siti adalah putri tunggal keluarga hartawan, pengusaha sukses di kota. Ia dikelilingi kemewahan sejak lahir, tetapi hatinya tulus dan tidak sombong. Ketika pertama kali bertemu Budiman di kampus, Siti terkesan dengan kecerdasan dan kerendahan hatinya. Mereka sering berdiskusi tentang pelajaran, dan perlahan-lahan Siti jatuh cinta pada ketulusan Budiman. Namun, hubungan mereka tidak disetujui oleh keluarga Siti, terutama ayahnya, tuan hartawan, yang menganggap Budiman hanya pencari untung dari kekayaan mereka. Meski diremehkan, Budiman tak gentar. Ia membuktikan cintanya pada Siti dengan keseriusannya dalam studi dan pekerjaan. Setelah lulus, ia bekerja di perusahaan kecil dengan gaji pas-pasan. Sementara Siti diminta ayahnya untuk meneruskan bisnis keluarga. Setiap kali Budiman berkunjung ke rumah Siti, ia selalu mendapat cibiran dari saudara-saudaranya. Bahkan, adik Siti, Rudi, sering menghinanya dengan menyebutnya si miskin yang berlagak pintar. Namun, Siti selalu membela Budiman, menunjukkan bahwa ia mencintainya bukan karena harta. Puncaknya, tuan hartawan mengancam akan mengusir Siti jika tetap memilih Budiman. Dengan berat hati, Siti memutuskan untuk meninggalkan rumah dan hidup sederhana bersama Budiman. Mereka menikah dengan biaya seadanya, tanpa restu keluarga Siti. Budiman berjanji akan membuktikan bahwa ia bisa memberikan kehidupan layak untuk istrinya. Ia mulai merintis bisnis kecil-kecilan dengan ide-ide briliannya. Siti mendukung penuh, bahkan rela menjual perhiasannya untuk modal usaha. Perlahan, usaha mereka mulai menunjukkan perkembangan. Tahun pertama pernikahan mereka penuh perjuangan. Budiman sering bekerja hingga larut malam, sementara Siti belajar mengatur keuangan rumah tangga yang sebelumnya tak pernah ia lakukan. Meski hidup pas-pasan, kebahagiaan mereka tak ternilai. Suatu hari, Budiman menemukan ide inovatif di bidang teknologi yang ia yakini bisa sukses besar. Ia mengajak Siti untuk mengembangkan konsep tersebut. Dengan sisa tabungan mereka membuat prototipe dan mempresentasikannya ke investor. Namun, banyak yang meragukan kemampuan Budiman karena latar belakangnya. Setelah banyak penolakan, akhirnya seorang investor muda bernama Andika tertarik dengan ide Budiman. Ia melihat potensi besar dalam konsep tersebut dan setuju mendanai pengembangannya. Dengan suntikan dana segar, Budiman dan Siti mendirikan perusahaan startup teknologi. Mereka merekrut tim kecil yang handal dan mulai bekerja keras mewujudkan visi mereka. Namun, kabar ini sampai ke telinga keluarga Siti. Tuan hartawan justru menganggap Budiman hanya memanfaatkan nama besar keluarganya untuk menarik investor. Ia semakin yakin Budiman bukan orang yang tepat untuk putrinya. Di tengah kesibukan membangun perusahaan, Budiman tetap menghadapi cibiran dari keluarga Siti. Suatu hari, Rudi sengaja mengunjungi kantor mereka dan meremehkan segala yang sudah dikerjakan. Startup kecil seperti ini akan bangkrut dalam setahun, ejeknya. Budiman hanya tersenyum dan menjawab, waktu yang akan membuktikan.
Siti merasa kesal dengan sikap adiknya, tetapi Budiman selalu menenangkannya. Ia yakin bahwa kerja keras dan hasil nyata lebih berbicara daripada kata-kata. Perlahan, produk mereka mulai dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar. 6 bulan kemudian, startup Budiman meluncurkan produk pertamanya, sebuah aplikasi inovatif yang memecahkan masalah besar di industri retail. Aplikasi ini langsung mendapat sambutan luar biasa dan mendatangkan banyak pelanggan. Perusahaan mereka mulai menghasilkan keuntungan besar, bahkan menarik perhatian media. Nama Budiman mulai dikenal sebagai salah satu pengusaha muda berbakat. Tuan hartawan terkejut melihat perkembangan ini, tetapi ia masih enggan mengakui keberhasilan menantunya. Diam-diam, ia menyuruh orang kepercayaannya untuk menyelidiki bisnis Budiman, mencari celah untuk menjatuhkannya. Sementara itu, hubungan Budiman dan Siti semakin kuat. Mereka saling mendukung dalam suka dan duka. Siti mengambil peran aktif dalam perusahaan, mengurus operasional sehari-hari dengan efisien. Kehidupan mereka pun mulai membaik. Mereka pindah ke apartemen yang lebih layak dan mampu membeli mobil pertama. Namun, kebahagiaan mereka terusik ketika seorang pesaing bisnis tiba-tiba menuduh perusahaan Budiman mencuri ide. Tuduhan ini membuat beberapa investor khawatir. Budiman tahu ini bukan kebetulan. Ada pihak yang sengaja ingin menghancurkan reputasinya. Budiman tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan bukti-bukti yang membantah tuduhan tersebut dan membawa kasus ini ke pengadilan. Di saat yang sama, ia terus mengembangkan produk baru untuk menunjukkan bahwa inovasinya asli. Siti mendukung sepenuhnya, bahkan bersedia menjadi saksi di pengadilan. Setelah proses panjang, hakim memutuskan bahwa tuduhan itu tidak berdasar. Kemenangan ini justru membuat nama Budiman semakin bersinar. Media menjulukinya, si jenius yang pantang menyerah. Keluarga Siti mulai berpikir ulang tentang penilaian mereka terhadap Budiman. Melihat kesuksesan Budiman, Rudi mulai merasa iri. Ia yang selama ini mengandalkan nama besar keluarga kini merasa tersaingi. Diam-diam, ia mencoba menjalin kerjasama dengan pesaing Budiman untuk menggagalkan proyek terbarunya. Namun, rencana ini diketahui oleh Siti. Dengan marah, Siti menghadapi adiknya dan mengancam akan memutus hubungan jika Rudi terus berbuat jahat. Rudi terkejut melihat sisi tegas kakaknya yang selama ini lembut. Ia akhirnya mengurungkan niatnya, tetapi permusuhan dalam keluarga belum benar-benar reda. 2 tahun berlalu, perusahaan Budiman telah berkembang pesat dan menjadi salah satu startup paling sukses di negeri itu. Mereka bahkan mulai merambah pasar internasional. Keberhasilan ini akhirnya membuat tuan hartawan menelan ludah. Ia menyadari bahwa penilaiannya selama ini salah. Suatu malam, ia mengundang Budiman dan Siti untuk makan malam di rumah mewah mereka. Awalnya, suasana canggung, tetapi tuan hartawan akhirnya meminta maaf dan mengakui kehebatan Budiman. "Aku salah menilaimu," katanya. Budiman memaafkannya dengan lapang dada. Kini, Budiman tidak hanya dihormati di dunia bisnis, tetapi juga oleh keluarga istrinya. Ia bahkan diajak bekerja sama oleh tuan hartawan untuk mengembangkan bisnis keluarga. Rudi yang dulu sombong kini menghormatinya sebagai mentor. Siti bahagia melihat keluarganya akhirnya bersatu. Mereka pun dikaruniai seorang anak yang mempererat hubungan kedua keluarga. Budiman sering berkata, "Kesuksesan terbesar bukanlah harta, tapi bisa membahagiakan orang-orang yang kita cintai." Kisahnya menjadi inspirasi banyak orang bahwa latar belakang bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Kesuksesan Budiman tidak berjalan mulus. Seorang pengusaha licik bernama Hendra, pemilik perusahaan teknologi terbesar di kota,
Merasa terancam dengan perkembangan pesat startup Budiman, diam-diam ia menyusun rencana untuk menghancurkan reputasi Budiman. Hendra menyebarkan isu bahwa produk Budiman memiliki celah keamanan berbahaya. Isu ini cepat viral dan membuat pelanggan mulai khawatir. Saham perusahaan Budiman pun turun drastis. Budiman tahu ini adalah serangan terselubung, tapi ia belum tahu siapa dalangnya. Siti menemukan keanehan saat memeriksa laporan keuangan. Ada transaksi mencurigakan dari akun tidak dikenal yang mencoba mengakses dana perusahaan. Bersama tim IT, Budiman melacak sumbernya dan menemukan bahwa ini adalah upaya peretasan yang didalangi oleh orang dalam. Seorang karyawan baru yang direkrut 2 bulan lalu ternyata adalah mata-mata Hendra. Karyawan itu mengaku dipaksa karena utang judi. Budiman memaafkannya asalkan bersedia membantu mengungkap konspirasi Hendra. Mereka kini memiliki senjata untuk melawan. Hendra tidak berhenti sampai di situ. Ia menggunakan koneksinya di pemerintahan untuk menahan perizinan ekspor produk Budiman. Proyek besar dengan klien internasional terancam gagal. Budiman hampir putus asa, tapi Siti mengingatkannya pada jaringan alumni kampusnya yang bekerja di kementerian. Setelah melalui lobi intensif, izin akhirnya turun di menit terakhir. Namun, Budiman sadar Hendra pasti akan mencoba cara lain. Ia memutuskan untuk menghadapinya langsung dengan mengundang Hendra ke acara peluncuran produk barunya. Di acara peluncuran, Budiman secara mengejutkan memamerkan teknologi terbarunya yang justru memperbaiki celah keamanan yang diisukan Hendra. Ia membuktikan bahwa isu tersebut hanyalah fitnah. Media yang hadir memberitakan fakta ini secara luas. Hendra yang hadir terlihat pucat. Budiman bahkan menawarkan kerjasama terbuka, menunjukkan kelasnya sebagai pengusaha sejati. Tawaran ini justru membuat Hendra semakin tersudut. Diam-diam, ia menyimpan dendam dan bersumpah akan menghancurkan Budiman dengan cara apapun. Seminggu kemudian, kantor Budiman mendapat penggeledahan mendadak dari otoritas pajak. Hendra telah memanipulasi data untuk menuduh perusahaan Budiman melakukan penggelapan pajak. Siti panik, tapi Budiman tenang karena selama ini mereka selalu transparan. Ia meminta tim hukumnya mengumpulkan semua bukti pembayaran pajak. Sementara itu, karyawan mata-mata Hendra memberikan rekaman percakapan yang membuktikan konspirasi ini. Budiman mengadakan konferensi pers untuk membeberkan semua fakta, disertai dokumen dan rekaman yang tak terbantahkan. Rekaman itu menjadi bom besar. Hendra terpaksa mundur dari jabatannya sebagai CEO setelah Dewan Direksi memutuskan hubungan dengannya. Kasus ini bahkan menarik perhatian kepolisian. Hendra berusaha kabur ke luar negeri, tetapi ditangkap di bandara. Kemenangan Budiman ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan bisnis. Banyak yang mulai memandangnya sebagai pengusaha jujur yang pantang menyerah. Namun, Budiman tidak berpuas diri. Ia tahu akan selalu ada rintangan baru, terutama ketika usahanya semakin besar. Rintangan berikutnya datang dari arah tak terduga. Seorang investor awal perusahaan Budiman, Bapak Wijaya, tiba-tiba menuntut saham lebih besar dengan mengklaim memiliki dokumen perjanjian lama. Budiman yakin ini adalah dokumen palsu, tetapi proses hukum bisa memakan waktu lama. Siti menemukan kejanggalan. Tanda tangan di dokumen itu berbeda dengan arsip mereka. Mereka menyewa ahli forensik yang membuktikan pemalsuan. Wijaya ternyata disuap oleh mantan tangan kanan Hendra yang masih ingin balas dendam.
Budiman memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Ia mengundang semua mitra bisnis dan investor ke sebuah pertemuan darurat. Di sana, ia mempresentasikan seluruh bukti konspirasi yang dihadapi selama ini, termasuk upaya pemalsuan dokumen. Ia juga mengumumkan rencana membentuk aliansi bisnis anti korupsi. Langkah ini mendapat dukungan besar. Perusahaan-perusahaan yang dulu ragu sekarang justru ingin bergabung dengan jaringan Budiman. Kredibilitasnya melambung tinggi, sementara para musuh bisnisnya satu persatu kehilangan pengaruh. Di puncak kesuksesannya, Budiman tidak lupa pada asalnya. Ia mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak miskin mendapat pendidikan berkualitas. Siti mengelola yayasan ini dengan penuh dedikasi. Namun, seorang politisi tidak suka dengan popularitas Budiman. Diam-diam, politisi ini menyebarkan isu bahwa yayasan itu hanya kedok untuk pencucian uang. Tim investigasi dikirim untuk memeriksa, tetapi justru menemukan bahwa yayasan ini sangat transparan dan berdampak besar. Publik marah pada politisi itu, dan nama Budiman semakin harum. Musuh terberat Budiman muncul ketika konglomerat asing, MR Park, ingin mengakuisisi perusahaannya dengan paksa. Park menggunakan segala cara kotor, termasuk ancaman pada keluarga Budiman. Suatu malam, rumah Siti hampir dibakar oleh orang tak dikenal. Budiman marah besar tetapi tetap berpikir jernih. Ia bekerja sama dengan intelijen setempat untuk mengumpulkan bukti aktivitas ilegal Park. Ketika Park akan kembali ke negaranya, ia ditahan di bandara karena terbukti terlibat dalam berbagai kejahatan lintas negara. Setelah melewati berbagai rintangan, Budiman menyadari bahwa musuh terbesarnya bukan orang lain, tetapi rasa takut akan kegagalan. Ia menulis buku tentang perjalanan bisnisnya yang menginspirasi jutaan orang. Perusahaannya kini menjadi salah satu yang paling inovatif di Asia. Keluarga Siti yang dulu meremehkannya, sekarang dengan bangga menceritakan tentang menantu mereka yang hebat. Setiap kali ada yang bertanya rahasia suksesnya, Budiman hanya tersenyum. Percaya pada diri sendiri, dan jangan pernah biarkan orang lain menentukan nilai Anda. Ketika perusahaan Budiman bersiap untuk go public, muncul krisis tak terduga. Seorang whistleblower mengklaim memiliki bukti pelanggaran etik dalam pengembangan produk utama mereka. Media massa langsung membesar-besarkan isu ini, menyebabkan harga saham sementara anjlok 30%. Budiman segera membentuk tim investigasi independen dan menemukan bahwa whistleblower tersebut adalah mantan karyawan yang dipecat karena ketidakjujuran. Lebih mengejutkan lagi, orang ini ternyata dibayar oleh pesaing lama yang masih menyimpan dendam. Budiman menggelar jumpa pers untuk membeberkan fakta sebenarnya. Di tengah krisis ini, Siti menemukan bahwa dirinya hamil anak kedua. Kabar gembira ini memberi kekuatan baru bagi Budiman. Namun, kegembiraan mereka terusik ketika tim keamanan menemukan bug penyadapan di seluruh sistem komunikasi perusahaan. Penyadap ini ternyata telah mengakses data rahasia proyek selama 3 bulan. Budiman memutuskan untuk melakukan langkah radikal, mematikan seluruh sistem sementara dan beralih ke protokol manual. Keputusan ini membuat operasional kacau tetapi menyelamatkan rahasia perusahaan. Tim IT bekerja tanpa henti selama 72 jam untuk membangun sistem baru yang lebih aman. Investigasi mengarah pada kelompok peretas bayaran internasional. Budiman terkejut menemukan bahwa dalangnya adalah mantan partner bisnis Hendra yang kabur ke luar negeri. Dengan bantuan Interpol,
Mereka melacak uang yang mengalir ke akun-akun shell company. Sementara itu, perusahaan harus menghadapi tuntutan class action dari investor yang panik. Budiman mengambil langkah berani dengan mengundang perwakilan investor untuk melihat langsung proses pengembangan produk baru. Transparansi ini berhasil memulihkan kepercayaan dan menghentikan tuntutan hukum yang bisa menghancurkan perusahaan. Ketika situasi mulai membaik, bencana baru datang. Pabrik utama mereka di pinggir kota terbakar misterius. Investigasi pemadam kebakaran menemukan tanda-tanda pembakaran sengaja. Asuransi menolak klaim karena menganggap ini kasus penipuan. Budiman hampir menyerah, tetapi dukungan dari karyawan yang rela bekerja shift tambahan tanpa bayaran menyentuh hatinya. Mereka meminjam fasilitas produksi milik mitra bisnis sementara membangun kembali pabrik. Ironisnya, insiden ini justru memperkuat ikatan tim dan menarik simpati publik yang mulai memboikot produk-produk pesaing. 6 bulan setelah insiden kebakaran, Budiman membuka pabrik baru dengan sistem keamanan berlapis dan teknologi terbaru. Peluncurannya dihadiri oleh Menteri Perindustrian yang memuji ketahanan usaha keluarga ini. Namun, di balik layar, Budiman menemukan dokumen yang mengaitkan musuh bisnisnya dengan jaringan narkoba internasional. Daripada membeberkannya ke media, ia menyerahkan bukti kepada kepolisian. Ketika operasi penggerebekan digelar, terungkaplah bahwa beberapa pengusaha terkemuka terlibat. Kasus ini menjadi pukulan telak bagi lingkaran hitam dunia bisnis. Di tengah kesibukannya, Budiman tidak menyadari bahwa Rudy, adik Siti, mulai terpengaruh oleh lingkaran hitam tersebut. Rudy terjerat utang judi besar kepada salah satu sindikat yang baru digerebek. Ketika para penagih utang mengancam akan menyiksa Rudy, ia meminta bantuan Budiman. Dengan berat hati, Budiman membayar utang itu tetapi dengan syarat Rudy masuk rehabilitasi. Tuan hartawan yang mengetahui hal ini akhirnya menangis dan memeluk Budiman. "Kau lebih dari sekedar menantu. Kau adalah penyelamat keluarga kami." Tahun berikutnya, perusahaan Budiman meluncurkan produk revolusioner yang mengubah pasar. Mereka menjadi perusahaan teknologi pertama dari negara itu yang masuk daftar Fortune 500. Namun, kesuksesan ini membuat kelompok kapitalis asing semakin bernafsu. Sebuah perusahaan multinasional menawarkan akuisisi dengan harga fantastis, dan ketika ditolak, mereka mulai membajak paten melalui celah hukum. Budiman harus berjuang di pengadilan internasional dengan biaya hukum yang sangat besar. Pertempuran ini menguji prinsipnya, bertahan sebagai perusahaan independen atau menerima tawaran menggiurkan. Siti yang sedang mengandung anak ketiga memberikan dukungan penuh. "Kita sudah melalui lebih buruk," katanya suatu malam. Kata-kata ini menyadarkan Budiman untuk tidak menyerah. Ia menemukan strategi brilian dengan memindahkan hak paten ke yayasannya yang bersifat nirlaba. Langkah ini membuat tuntutan hukum multinasional tersebut mentah karena berhadapan dengan entitas berbeda. Kemenangan di pengadilan internasional ini menjadi landmark case yang dikutip banyak perusahaan di seluruh dunia. Budiman diundang menjadi pembicara di berbagai forum bisnis global. Ketika perusahaan multinasional itu akhirnya menyerah dan menawarkan kerjasama setara, Budiman menunjukkan kedewasaannya. Ia menerima tawaran tersebut dengan syarat-syarat yang menguntungkan kedua belah pihak. Sikap ini membuatnya dihormati bahkan oleh mantan musuhnya. Di rumah, Siti melahirkan bayi perempuan yang sehat. Keluarga besar berkumpul merayakan kebahagiaan ganda ini.
Tuan hartawan secara resmi menyerahkan kepemimpinan perusahaan keluarga kepada Budiman dan Siti. Rudi yang sudah sembuh pun diberi tanggung jawab kecil untuk memulai kembali. 5 tahun kemudian, Budiman mendirikan sekolah bisnis untuk anak-anak kurang mampu seperti dirinya dulu. Setiap tahun, ia secara pribadi membiayai 100 siswa terbaik. Siti mengembangkan program pemberdayaan perempuan di pedesaan. Perusahaan mereka kini memiliki cabang di 20 negara dengan prinsip etis yang tetap terjaga. Di dinding kantor pusat, tergantung foto lawas Budiman ketika masih menjadi anak desa miskin dengan tulisan, "Jangan pernah lupa dari mana kamu berasal." Setiap karyawan baru wajib mendengar kisah perjalanan panjang ini. Pada peringatan 10 tahun perusahaan, Budiman mengumpulkan seluruh karyawan dan keluarganya. Di hadapan ribuan orang, ia berucap, "Kesuksesan kita bukanlah tentang angka, tapi tentang berapa banyak orang yang kita bangkitkan bersama." Malam itu, Tuan hartawan memeluknya erat. "Aku bangga memiliki menantu sepertimu." Rudi yang kini menjadi manajer divisi baru tersenyum puas. Siti memegang tangan Budiman sambil melihat ketiga anak mereka bermain. Dari desa miskin ke puncak kesuksesan, Budiman membuktikan bahwa kejujuran dan kerja keras tak akan pernah terkalahkan. Cerita pun selesai. Demikian cerita dengan judul Budiman, Tahta Bisnis dan Restu Keluarga. Semoga berkenan dan bermanfaat. Kita ketemu lagi di cerita yang lain. Dan akhir kata, terima kasih. Ini adalah ceritaksi cerita interaksi perdana, sehingga teman-teman semua bisa ikut interaksi dalam cerita ini. Ikut andil dalam cerita ini. Silahkan request jalan cerita ini kembali. Sekali lagi terima kasih.